Ini nih, anime teramai season ini. Tapi bagus nggak ya? Hai Gamers, para Wibu Denial, jumpa lagi bersama gua Asura. Dan kalian sedang nonton Wibu Lokal. Oke, di episode kali ini gua bakal ngebahas anime yang sering banget muncul di timeline gua. Rame banget, nimbulin masalah di mana-mana. Ya nggak lain nggak bukan anime Tokyo Revenger. Emang sebagus apa sih animenya? Atau malah jelek tapi menang rame doang? Tanpa berlama-lama, mari mulai review anime Tokyo Revenger. Tentunya video ini akan mengandung spoiler, jadi ya spoiler alert. Seorang pemuda bernama Takemichi yang hidup serba sulit di umurnya yang ke-26. Simpelnya, doi jadi pecundang sepanjang hidupnya. Dan dia hanya mempunyai satu pacar selama hidupnya yang bernama Hina. Tapi, tak lama berselang, Takemichi mengetahui bahwa Hina meninggal akibat perseteruan geng besar bernama Tokyo Manchi. Sehari berselang, setelah mendengar kabar kematian Hina, Takemichi didorong oleh seseorang saat sedang berada di peron stasiun kereta. Dan saat itu keretanya juga lagi jalan. Bentar, kayak familiar ya? Sama yang model beginian, yang didorong-dorong. Oh iya, kayak di anime isekai. Seketika, saat diambang kematian dan bersiap untuk mati, malah balik ke belasan tahun lalu, waktu Takemichi masih SMP. Kan bener? Ya, mirip-mirip anime isekai. Nah, di masa SMP ini adalah puncak kehidupan bagi Takemichi. Karena di masa ini dia bisa bermain-main dengan teman gengnya dan memiliki pacar yang imut, yang Hina tadi. Tapi di masa ini juga ada hal yang merubah hidup Takemichi sampai yang kita tahu sebelumnya di masa depan. Mengetahui Takemichi kembali ke masa lalu, Takemichi bertekad untuk tidak akan lari, memperbaiki semua dan menyelamatkan Hina dari kematian. Dan tentunya melakukan pembalasan dendam karena udah jelas dari judulnya aja ada Revengers. Lantas, apa yang ngebuat anime ini sangat ramai? Orang backstory-nya mirip-mirip anime isekai, bahkan cenderung sinetron. Nah, yang bikin rame nggak lain nggak bukan karena hadirnya tawuran antar geng-geng besar di Jepang, tepatnya di Tokyo dan sekitarnya. Ya, kasusnya mirip-mirip sama franchise Cross, High and Low yang sebelumnya udah rame banget di kalangan wibu karena menampilkan tawuran-tawuran antar geng. Jadi ya wajar aja sih anime ini bisa seramai itu. Walau backstory-nya ya nggak terlalu spesial menurut gua. Terus, yang bikin sedikit unik karena ada konsep perjalanan waktu. Ini gue bahas nanti di video terpisah aja ya. Desainnya gue suka, kesan berandalannya dapat banget, walau mereka masih SMP. Tapi gue punya note kecil sih, ini anak SMP. Entah kenapa beberapa digambarin dengan muka dan fisik yang melampaui umurnya. Masalahnya SMP, kalau diceritain SMA pasti masuk banget tuh. Tapi apakah ngeganggu? Oh enggak, gue tetap suka karena temanya ya geng-gengan berandal preman gitu. Jadi masih masuk aja. Buat Takemichi sendiri, gue malah keinget sama Deku. Yoi, Deku dari My Hero Academia. Kalian perhatiin sendiri, pas nonton terus renungin sambil inget-inget Deku. Gimana? Mirip kan? Terus buat Mikey, gue suka banget sama desain karakternya. Keren, berkarisma, berwibawa. Sayang banget dia pendek. Ups, sorry Mikey. Untuk penganimasian dan lain-lain oke aja, aman kok. Spesial banget sih enggak, tapi enggak jelek juga. Jadi bisa dibilang untuk kelas anime dengan banyak aksi ini udah cukup oke. Buat Takemichi, dia bener-bener pakecut. Tapi lama-kelamaan dia berubah karena inget sama janji yang udah dia tanam di dirinya. Kayak yang udah gue ceritain sebelumnya. Tapi, di satu sisi gue sebel banget sama nih anak. Kenapa? Oh iya, ini spoiler agak keras. Ya mbok diselesain tuh misi sampai kelar. Dipastiin, kan lu udah di brief ya di masa depan. Tapi masalah belum bener-bener kelar, lu malah balik. Ya kan bodoh. Gue malah seneng banget sama tokoh Mikey di sini. Ya bisa dibilang tokoh Mikey ini bikin penonton lebih bersimpati atau berinvestasi hati ke doi ketimbang main karakter kita. Mikey digambarkan tenang, setia kawan, tangguh, pemimpin yang disegani karena kekuatan bertarungnya yang luar biasa. Namun, di satu sisi Mikey ini selalu nanggung masalahnya sendiri dibanding sharing dan nyelesain bareng-bareng. Belum lagi, nanti akan ada banyak tekanan ke Mikey dan itu bakalan berpengaruh banyak ke masalah-masalah besar di dalam cerita. Sound di animenya biasa aja, ya cukupan lah. Volley-nya ditempatin sebagaimana mestinya. Gua malah emes sama musik opening sama endingnya dengan judul Cry Baby dari official Hige dan Dism buat openingnya dan Koko de Ikiwoshite dari EO buat endingnya. Joknya gua suka sih, ya bagus aja gitu, hampir semua nggak terduga. Tiba-tiba gua ketawa aja.
Untuk kekurangan minor-minor sih, tapi ya banyak. Kayak kurang polos dikit atau kurang teliti di desain dikit. Ya serba dikit-dikit, tapi banyak. Ya kayak yang udah gue jelasin tadi. Dan itu sih yang bakal ngehambat anime ini dapat skor yang super tinggi. Nilai jual anime ini bisa dibilang di story-nya, tawuran antar geng, joke sama time leap-nya. Dan walau main karakter kita nggak terlalu spesial, tapi backstory orang-orang lain kayak Mikey, Draken, dan banyak lagi yang akan diceritain nanti, bisa gue bilang bagus-bagus. Dan alih-alih cuman masang judul Revenger, tapi balas dendamnya B aja, ini super GG. Berasa banget lah hasrat balas dendamnya. Dan yang ngebikin rame jelas karena ada adegan berantem tawuran antar geng yang udah ada di beberapa cerita lain, dan modelan kayak gini emang naik banget. Terlepas dari storynya yang cukup deep menurut gua, tapi lambat laun penonton pasti juga akan sadar kalau anime ini punya nilai plus lain di bagian story. Walau terlihat biasa aja awalnya, karena ya kelihatan kayak anime isekai atau kayak nonton sinetron. Buat skor gua kasih nilai 8,5/10 buat anime Tokyo Revenger, karena gue suka banget sama story modelan gini. Walau ya kadang gue sebel banget sama main karakternya, si Takemichi. Dan ya, ini kayak angin segar bagi gue yang udah agak jenuh kalau modelan ceritanya gitu-gitu aja di tiap season. Ada aja yang mirip sama Big Three lah, atau isekai semua lah. Ya, ini kayak gue nemuin permata gitu. Dan itu ngebikin gue lanjut baca manganya juga. Dan iya, emang tetap bagus. Malah bikin gue gak sabar dianimasiin kayak gimana. Oh iya, ada live actionnya juga. Nanti gue pengen nonton juga tuh kalau udah keluar. Ya udah sih, gitu aja. Makasih udah menonton video review Tokyo Revenger. Tonton video Wibu lokal yang lainnya juga. Jangan lupa like kalau lu suka, subscribe Clean Stock Studio, dan jangan lupa nyalain loncengnya juga biar kalian bisa cepet tahu kalau gua atau Yami upload video. Follow Instagram gua @admin_asura. Itu aja dari gua. Gua Asura pamit, dan untuk kalian semuanya, stay clean and sound.